dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan kita hidayah, zat yang senantiasa tidak pernah luput untuk terus dan terus memberikan kita taufik dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita kembali di masjid, kembali berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperdalam keilmuan kita tentang agama. Semoga apa yang kita usahakan ini, apa yang kita luangkan dari waktu kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk amal saleh, dan semoga apa yang kita usahakan ini salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, Allah akan mudahkan dirinya untuk terus dan terus menuntut ilmu. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita dari kitab Syarh Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Nah, kita telah sampai pada hadis nomor 1460 dan hadis 1461. Dua hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang salah satu adab di antara adab-adab Islam yang mendapatkan perhatian sangat besar daripada Islam, daripada syariat Islam itu sendiri. Karena ini dapat kita dapati banyak hadis yang berbicara tentang adab ini, yaitu adab tentang apa? Adab tentang salam. Pada awal mula kita membuka Kitabul Jami', kita sudah disodorkan dengan sebuah hadis tentang salam. Kemudian mu'allif di sini, penulis di sini kembali menyodorkan kepada kita dua hadis sekaligus yang berbicara seputar tentang salam. Kenapa demikian? Karena salam ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam. Maukah engkau umatku aku beritahu sesuatu yang kalau kalian melaksanakannya, kalau kalian sering melakukannya, maka kalian akan tumbuh di antara kalian rasa kasih sayang di antara kalian, rasa peduli di antara sesama kalian, yaitu afshus salam, sebarkanlah salam. Maka oleh karena pentingnya satu adab ini, terutama di komunitas Islam, antara kita dengan saudara sesama muslim kita, maka di sini dijelaskan tentang tata cara, adab bagaimana seseorang itu mengucapkan salam kepada saudaranya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyusallimis saghiru 'ala al-kabir wal ma'ru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim war-rakibu 'ala al-mashi. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dua hadis tersebut Bapak sekalian menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya seseorang itu atau siapakah orang yang berhak memulai mengucapkan salam. Jadi hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang siapakah orang yang harusnya lebih berhak memulai mengucapkan salam.
Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, liyusallimis saghiru 'alal kabir. Hendaknya dibiasakan di komunitas Islam orang yang lebih kecil itu mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Sebagai bentuk penghormatan. Orang yang kecil menghormati yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'id. Dan hendaknya orang yang berjalan melewati sebuah gang, sebuah komplek itu memberikan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan orang yang lebih sedikit memberikan salam kepada orang komunitas yang lebih banyak. Seperti kalau orang lewat di suatu kerumunan, maka hendaknya adabnya adalah satu orang ini yang lewat, dia mengucapkan salam kepada halayak yang dia lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali bila mana orang-orang tersebut memang orang-orang muslim, komunitas muslim. Sebagaimana yang akan kita jelaskan insyaallah pada hadis yang lain. Setelah dua hadis ini insyaallah bagaimana tata cara adab kita bermuamalah dengan non-muslim. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warrakibu 'alal mashi." Dan orang yang mengendarai kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang tidak mengendarai kendaraan, baik dia berjalan ataupun dia sedang duduk depan rumahnya. Maka orang yang mengendarai kendaraan, dialah yang lebih berhak memulai salam. Penyarah hadis ini menyimpulkan beberapa faedah yang dapat dipetik daripada hadis tadi. Hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana seyogianya atau siapakah yang seharusnya memulai terlebih dahulu. Sudah dijelaskan pada hadis tadi, orang yang lebih muda memulai salam kepada orang yang lebih tua, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk, orang yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada komunitas yang lebih banyak, dan orang yang mengendarai kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang tidak mengendarai kendaraan. Di antara hadis yang dapat dipetik di antara faedah yang dapat dipetik daripada hadis ini adalah masyru'iyatus salam bainal mutalaqiyain. Disyariatkannya salam antara orang yang sedang berpapasan. Lihat Bapak sekalian, ternyata Islam memperhatikan sekali adab salam. Dan Islam menginginkan pemeluknya ini mewujudkan sebuah lingkungan yang ramah, lingkungan yang antara satu dengan yang lainnya saling peduli. Kepedulian itu tidak terwujud begitu saja, harus dibangun. Maka Islam memiliki cara bagaimana membangun komunitas Islam yang ramah antara satu warganya dengan warga yang lain saling peduli. Dimulai dari hal yang remeh-temeh, yaitu memulai saling menyapa tatkala bertemu. Dan ini kalau benar-benar diwujudkan pada sebuah komunitas, lambat laun komunitas yang ada di tempat tersebut yang tadinya tidak saling mengenal, tidak saling peduli, ketika sama-sama antara satu dengan yang lainnya terus menyapa, maka akan terbentuk kepedulian. Dan itu yang diinginkan oleh Islam. Karena Islam dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, al-muslimu kal jasad. Seorang muslim itu seperti satu anggota tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Ketika satu anggota tubuh sakit, yang lainnya merasakan sakit, saling peduli. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Karena ya Rasulullah SAW ketika memiliki visi membangun komunitas, sebuah lingkungan yang ramah, lingkungan yang saling peduli,
Rasulullah SAW memulai daripada hal yang paling urgent, yaitu apa? Antara komunitas tersebut harus terbangun saling peduli dari hal yang kecil, yaitu saling menyapa. Maka Bapak sekalian, menyapa kalau di zaman sekarang tidak harus seseorang itu harus bertemu terlebih dahulu. Kalau sekarang kita telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan banyak orang. Dengan berbagai macam aplikasi yang kita miliki sekarang, kita bisa bertemu dengan banyak orang. Maka luangkanlah waktu ya daripada waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk sekedar menyapa kerabat kita, menyapa teman-teman kita, sekedar tanya keadaan. Misalkan menjawab, Assalamualaikum, gimana kabarnya sekarang? Ini salah satu bentuk bagaimana kita mengaplikasikan hadis yang kita pelajari ini dalam kehidupan kita saat ini. Ya, sekedar kita mengingat teman-teman lama kita. Ya, teman-teman lama, teman-teman SD kita, teman-teman SMP kita, yang mungkin sekarang kita nggak tahu dia ada di mana, tapi kita punya kontaknya. Sudah disapa, Assalamualaikum. Ya bukan berarti kita nunggu ketemu dulu. Karena sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan kita untuk bertemu dengan teman-teman kita dengan kemudahan yang sangat mudah untuk kita lakukan. Ya, tanpa kita harus mengeluarkan banyak biaya, kita bisa berjumpa dengan banyak teman kita untuk saling tukar kabar. Barangkali dengan tanya kabar, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya, di sanalah Allah bukakan pintu hidayah untuk saudara-saudara yang kita cintai. Nah, kemudian faedah yang kedua, anna as-saghira sinnan yusallimu 'ala al-kabiri sinnan. Orang yang lebih muda hendaknya dia memberikan salam kepada orang yang lebih tua, walaupun secara martabat yang lebih muda ini lebih tinggi daripada yang lebih tua. Contoh misalkan yang lebih muda ini orang terpelajar, yang lebih tua orang tidak terpelajar misalkan. Bukan berarti kalau orang terpelajar, ya sudah, saya kan orang terpelajar, saya lebih tinggi dari dia. Selama dia lebih muda secara umum, maka dia wajib menghormati orang yang lebih tua. Dari hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Islam itu benar-benar memperhatikan kalau dalam istilah Jawa itu unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu sangat diperhatikan dalam Islam. Ya, orang yang lebih tua memiliki hak untuk dihormati oleh orang yang lebih muda. Walaupun orang yang lebih muda ini lebih terpelajar, lebih kaya, dia adalah seorang pimpinan dan lain sebagainya, selama usianya lebih muda, dia harus rendah diri untuk menghormati orang yang lebih tua. Nah, namun demikian Bapak sekalian, ketika hal ini belum diketahui oleh orang-orang yang lebih muda, maka hendaknya orang yang lebih tua ini mengajarkan kepada mereka. Bagaimana cara mengajarkannya? Dengan orang yang lebih tua tadi menurunkan egonya sedikit untuk memberikan salam kepada yang lebih muda. Ketika dia mengucapkan salam kepada yang lebih muda, harapannya yang lebih muda ini nanti mawas diri. Ya Allah, harusnya saya yang menyapa. Kok bisa ini orang tua menyapa saya? Nah, ini yang harusnya terjadi. Jangan sampai terjadi dalam komunitas kita setiap orang menuntut untuk dia yang diberikan salam. Maka kalau ini yang terjadi, sama-sama menuntut haknya, dia kok yang lebih berhak daripada saya. Nah, kalau ini yang terjadi Bapak sekalian, orang-orang saling menuntut haknya, tidak ada orang yang mengucapkan salam. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW
bersabda, "Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam." Ketika ada dua orang mukmin yang bertemu, kemudian keduanya saling tidak menyapa, sama-sama menuntut, dia kok yang harusnya menyapa kepada saya, kenapa saya harus menyapa? Dia itu murid saya, kenapa saya harus menyapa kepada murid saya? Tidak demikian. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, wa khairuhum, orang yang paling baik, alladzi yabda'u bis salam, adalah orang yang paling lebih dulu memulai mengucapkan salam. Jadi jangan sampai ketika kita mengetahui hadis ini, liyusallimas shaghir 'alal kabir, kemudian menjadikan dalih kita, udah itu anak kecil kok, kenapa saya harus salam kepada? Justru kita ajarkan dia. Dengan apa? Dengan akhlak kita, dengan kita mulai Assalamualaikum. Suatu saat anak kecil ketika disalami oleh orang-orang yang lebih dewasa, dia akan ngerti, oh ternyata harusnya seseorang kalau bertemu itu saling menyapa. Ini yang diinginkan oleh Islam. Faedah yang ketiga Bapak sekalian, mura'atul manazil war rutab. Islam sangat menghormati kedudukan seseorang. Ya, sehingga dijelaskan dalam hal ini, ketika ada orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki pangkat, orang yang memiliki kedudukan pada sebuah masyarakat, mereka diberikan haknya. Jangan sampai kita dalam bermuamalah dengan seseorang itu tidak mengerti yang namanya unggah-ungguh. Akhirnya semua orang dianggap sama rata di hadapan kita. Walaupun kita ketahui inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Namun bukan berarti itu sama di mata kita, itu sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun antara kita dengan manusia, kita harus melihat kedudukan seseorang, karena setiap orang itu pasti ingin dihormati. Itu adalah fitrah. Fitrah setiap orang, ya, fitrah yang dimiliki oleh setiap orang, ingin dihormati, ingin dikeluhkan. Ya, ketika dia memiliki jabatan, ketika dia adalah seorang pemimpin, ya, sebuah wilayah, pasti dia ingin dihormati. Maka ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita dalam bermuamalah, ya, tidak memperhatikan yang seperti ini. Ada unggah-ungguh, ya, tidak memperhatikan posisi dan kedudukan seseorang, sehingga dalam bermuamalah kita sama rata. Kalau demikian akan terjadi sebuah miskomunikasi. Karenanya Islam adalah agama yang sempurna. Kenapa? Karena Islam juga memperhatikan kebutuhan setiap individu. Orang yang memiliki kedudukan pasti dia ingin dihormati. Maka bagaimana tata cara kita bermuamalah dengan dia? Kita hormati dia. Kita hormati dia. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Hal ini diambil dari sabda Rasulullah SAW, liyusallimus shaghiru 'alal kabir. Kita harus sadar diri. Kita misalkan dalam sebuah perusahaan, kita ini bawahan, maka tidak boleh bawahan berucap kepada atasannya seakan dia berucap kepada kepada temannya yang satu profesi dengan dia. Ada adabnya. Bagaimana dia menghadap atasannya, memulai berbicara dengan atasannya. Ini juga diajarkan oleh Islam. Diambil daripada liyusallimas shaghir 'alal kabir. Orang yang lebih kecil ini mengucapkan salam kepada orang yang lebih besar. Artinya seseorang itu dianjurkan untuk tetap menghormati kedudukan orang lain. Nah, dalam hadis lain Rasulullah SAW secara gamblang menyatakan hal ini dengan sabda yang berbunyi, anzilun nasa manazilahum. Berikanlah seseorang itu kedudukannya. Dia seorang pemimpin, maka berbicaralah dengan dia, bermuamalah dengan
sampai karena yang berbeda. Bahkan dalam hal menasihati orang yang memiliki jabatan, tidak serta-merta kita menasihati mereka sebagaimana kita menasihati dengan teman sebaya. Berbeda. Orang yang lebih tua tidak bisa kita menasihatinya dengan cara menghardik, kemudian seakan kita ajak dia bicara seperti dia itu teman sebaya kita. Ini tidak dianjurkan oleh Islam yang seperti itu. Seseorang itu harus diberikan kedudukannya. Nah, bahkan dimisalkan seperti ini, dalam dalam penjelasan beliau, Syekh Utsaimin menjelaskan dalam hal ini, ولهذا يخطئ بعض الناس ويقول مثلا بعض الولاة إذا جاء مثلا رئيس أو وزير أو غير ذلك وقد يكون لا يساوي فلسا من حيث رتبته الدينية ومشروعه فتجد هذا الولي يحتفي به وينزل منزلة ويضيفه ولو أتى رجل آخر أفضل منه بكثير من العلم والعبادة والإيمان لم يحتفي به كهذا. Maka salah besar ketika seseorang itu tidak menghormati pemimpin wilayah atau orang yang memiliki kedudukan dengan dalih dia nggak paham agama, kenapa saya harus menghormati dia? Kemudian ada orang yang mengerti tentang agama, tapi dia tidak tahu, dia tidak kenal dengan orang ini orang asing, dia hormati dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah muamalah yang salah. Ini orang yang memiliki kedudukan, yang dia ini mengurusi segala urusan orang ini adalah orang yang dekat dengan dia, orang yang akan selalu berinteraksi dengan orang tersebut. Dia ini akan selalu berinteraksi dengan orang yang memiliki kedudukan ini karena dia misalkan kepala RT. Saya ambil contoh misalnya Pak RT di tempat wilayah dia. Ada Pak RT, kemudian ada dai yang datang ke tempat tinggal dia. Ya ini datang dari jauh. Ketika ketemu Pak RT, dia ini seakan enggak menghormati Pak RT. Tapi ketika ini orang alim ini datang, dia enggak kenal, dia sangat menghormati dan lain sebagainya. Maka ini perilaku yang salah. Perilaku yang salah. Harusnya dia lebih memperhatikan haknya Pak RT tadi. Kenapa? Karena dia adalah sosok yang akan selalu bersinggungan dengan orang. Diberikan haknya Pak RT, dihormati, ya, dijunjung kedudukannya, dihormati ketika kita berbicara. Kita pun berbicara dengan dengan bahasa yang tetap menjaga hak-hak dia dan lain sebagainya. Jangan malah kebalik dengan dalil Pak RT nggak tahu agama, kenapa saya harus hormati? Ya. Ini anzilun nasa manazil. Berikanlah orang itu kedudukan. Dia Pak RT pemimpin Anda di komplek ini, maka berikanlah dia haknya. Hormati dia, jaga ucapan kita, jaga perasaan dia. Jangan hanya dengar dalil, dia nggak tahu agama karena dia harus menghormati. Tidak seperti ini yang diajarkan oleh Islam. Yang diajarkan oleh Islam adalah anzilun nasa manazil. Berikanlah setiap orang itu kedudukannya. Nah, kemudian faedah yang keempat yang disimpulkan dari hadis yang pertama tadi adalah annahu kullama kana al-insanu fi martabati syarafin fa innahu yanbaghi lahu an yatawadda akthar wa an la yazhu bi nafsihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam war-raqibu 'ala al-mashi. Pada lafaz yang pertama Bapak sekalian, kita semua disuguhkan, kita semua dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerti kedudukan orang lain. Kalau dia adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi, harus kita berikan hak mereka. Namun demikian, Islam adalah agama yang adil. Islam tidak membiarkan orang yang memiliki kedudukan ini terlena dengan kedudukannya sehingga semena-mena. Oleh karena itu dalam riwayat Muslim
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka yang memiliki kedudukan untuk tetap tawadhu, rendah diri. Hal ini diisyaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sabdanya, "Warrakibu 'alal mashi." Orang yang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala sudah berikan dia kenikmatan di atas orang lain, bisa memiliki kendaraan. Sehingga Allah ingin mendidik orang yang berada di atas ini untuk tetap tawadhu. Kamu memang ada di atas. Kita berikan hakmu sebagai memiliki kedudukan, harus dihormati orang-orang, tapi jangan lupa diri. Engkau juga dituntut untuk tawadhu. Itu diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, "Warrakibu 'alal mashi." Orang yang berkendara tetap mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Itu isyarat bahwasanya orang yang memiliki kedudukan jangan sampai kedudukannya membuat dia sombong. Dia harus tahu diri, dia harus rendah diri. Walaupun dia memiliki kedudukan, jangan sampai dia selalu terus menuntut orang menghormati dirinya. Jangan. Dia harus ingat dia statusnya juga sama dengan orang yang lain, hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus terus bersifat tawadhu, rendah diri. Inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yanbaghi lahu ay yatawadhu aktsar. Orang yang memiliki kedudukan tinggi, yang Allah sudah memuliakan dia dengan kedudukannya, jangan sampai terlena. Dia harus terus tetap tawadhu, rendah diri. Nah, itu 4 faedah yang dapat kita petik daripada hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua masih seputar tentang salam. Rasulullah SAW bersabda, "Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahad." Ketika ada sekelompok manusia yang berjalan melewati sekelompok manusia yang lain, maka cukup yang mengucapkan salam daripada kelompok tersebut 1 orang saja. Walaupun dianjurkan seluruhnya mengucapkan salam, namun ketika 1 orang mengucapkan salam kepada kelompok yang lain, maka itu cukup, ya, sudah menggugurkan sudah melaksanakan, maka kelompok tadi dianggap telah melaksanakan sunnah mengucapkan dan menyebarkan salam. Wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Begitu pula orang yang diberikan salam, tidak harus seluruhnya mengucapkan salam. Walaupun ketika seluruhnya mengucapkan salam, maka itu menjawab salam, maka itu lebih baik. Namun ketika menjawab dari kelompok yang diberikan salam tadi 1 orang, maka itu tidak mengapa dan menggugurkan kewajiban menjawab salam. Nah, saya ulangi, hadis yang pertama ini hadis yang kedua ini yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum. Ketika sekelompok orang ini berjalan, maka cukup 1 orang saja mengucapkan salam kepada orang yang lain. Wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Dan yang menjawab salam tadi cukup, ya, untuk menggugurkan kewajiban menjawab salam ini 1 orang dari kelompok tadi. Nah, Di antara faedah yang dapat dipetik dari hadis yang kedua ini adalah anna ibtida'as salam sunnatun kifayah wa laysat sunnatu ain. Memulai salam ini hukumnya sunnatu kifayah. Bapak mungkin sering dengar hanya fardu kifayah, fardu kifayah. Jadi ada juga yang namanya sunnah kifayah. Maksudnya bagaimana sunnah kifayah ini? Ketika yang melaksanakan 1 orang itu cukup untuk mendapatkan pahala sunnah tadi. Ini maksudnya sunnah itu kifayah. Ya, di antara sunnah kifayah ini adalah memulai
salam. Jadi kalau ada dua orang Bapak sekalian yang mengucapkan salam salah satu dari mereka, maka kedua-duanya akan mendapatkan pahala. Karena memulai salam ini hukumnya adalah sunnatu kifayah, bukan sunnatu ain. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, di sini dijelaskan oleh penyarah di sini ada yang namanya sunnatu kifayah, ada sunnatu ain. Sunnatu ain ini maksudnya apa? Ketika seseorang seseorang itu akan mendapatkan pahala sunnah tersebut bila mana dia telah melaksanakan. Enggak cukup hanya satu orang melaksanakan kemudian dia mendapatkan pahala, tidak cukup. Contohnya sunnah kifayah ya adalah sholat tahiyatul masjid misalkan. Apakah kalau satu orang yang sholat tahiyatul masjid seluruh makmum yang di sini mendapatkan pahala tahiyatul masjid? Karena ini masuknya adalah kategori sunnatu ain. Setiap orang yang masuk masjid disunahkan untuk sholat sunnah. Namun untuk salam ini Bapak sekalian disebutkan an-nabtida as-salam, memulai salam. Ini sunnatu kifayah. Hukumnya adalah sunnatu kifayah. Artinya ketika yang mengucapkan cukup satu orang maka sudah mewakili, maka seluruhnya mendapatkan pahala dari mengucapkan salam tersebut. Walaysa sunnatu ain. Nah, yang kedua, faedah yang kedua, annahu yusannu lil jami' an yusallimu. Namun demikian Bapak sekalian, perlu digarisbawahi dari hadis tersebut, tetap dianjurkan untuk seluruhnya mengucapkan salam. Tetap yang lebih baik, yang lebih sempurna bila mana kalau ada dua orang berjalan, dua-duanya ikut turut mengucapkan salam. Tapi terkadang ada beberapa kondisi kita tidak bisa melaksanakan demikian. Contohnya adalah ketika kita berada di mobil. Apa ya Bapak, kalau ada di mobil Bapak buka seluruh kacanya untuk seluruh penumpangnya ikut mengucapkan salam? Kan enggak. Yang mengucapkan salam cukup sopirnya. Buka, Pak, assalamualaikum. Itu cukup. Seluruhnya mewakili seluruh penumpang yang ada di mobil. Nah, namun ketika sifatnya adalah semuanya lagi jalan bareng, maka alangkah baiknya setiap dari kelompok tersebut mengucapkan salam. Nah, faedah yang ketiga, anna raddas salami fardu kifayah, wad dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Faedah yang ketiga Bapak sekalian, hukum menjawab salam ini adalah fardu, wajib. Wajib namun bukan wajib aini, tapi wajib kifai. Fardu kifai. Jadi memulai salam tadi hukumnya apa? Sunnatu kifayah. Tapi menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau satu orang telah melaksanakannya, telah menjawab salam tersebut satu orang, maka itu menggugurkan kewajiban menjawab salam dari kelompok yang ada di sekitar orang. Dalilnya apa? Dalilnya ada, hal ini diambil daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa yujzi'u ay yarudda ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Dan cukup dari sekelompok orang tadi yang menjawab salam itu satu orang. Walaupun sekali lagi tetap ketika seluruhnya ikut menjawab maka itu lebih afdal. Ya, maka itu lebih afdal. Nah, وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يرد من قصد بالسلام أو من لم يقصد. أحيانا يدخل الإنسان ويسلم ويكون المقصود الأول كبير القوم كرجل دخل على مجلس فيه عالم أو أمير أو وزير وسلم
Walau fattashta an qalbi lawajadta annahu arada bil qasd al awal kabirul qaul. Penulis di sini ingin menjelaskan tentang perihal. Kita tadi menjelaskan bahwasanya cukup yang menjawab salam itu satu orang. Kemudian penyarah hadis ini ingin menjelaskan siapakah satu orang ini yang berhak mewakili kelompok tadi. Satu orang yang berhak mewakili kelompok tadi adalah kabiruhum, orang yang paling tua di antara mereka. Ini yang wajib menjawab. Kenapa? Karena seringkali adat manusia ketika menyapa ada sekelompok orang nih, ada sekelompok orang, di sana ada orang tua, ada anak kecil ya. Pasti yang dimaksud oleh orang ketika mengucapkan salam, ingin mengucapkan salam pada yang kecil atau yang orang-orang besar yang ada di kelompok tadi? Orang-orang yang besar. Maka hendaknya yang menjawab tadi adalah orang yang paling tua yang ada di kelompok. Karena seringkali orang ingin mengucapkan salam itu untuk mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih berkedudukan. Maka orang itulah yang menjawab, bukan orang yang masih kecil. Jadi misalkan ada satu kelompok, ada anak-anak kecil, kita mengucapkan salam, maka jangan sampai kita suruh menjawab anak kecil yang kita suruh, jangan. Justru orang yang lebih dewasa lah yang menjawab salam. Itu yang ingin dijelaskan oleh penulis di sini. Nah, itu adalah 3 faedah yang dapat disimpulkan daripada hadis yang kedua. Sudah masuk. Nah, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga, hadis nomor 1462. Hadis ini masih seputar tentang salam. Namun hadis yang ketiga ini berbicara tentang bagaimana kita mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait mengucapkan salam kepada orang yang non-muslim. Wa anhu, disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini meriwayatkan dua hadis terkait tentang salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, fa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi." Akhrajahu Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalam bab akidah hal yang perlu kita perhatikan terkait muamalah dengan orang non-muslim, yaitu akidah al-wala'u wal-bara'. Akidah terhadap siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Ini perlu kita perhatikan, karena asas agama ini berdasarkan hal tersebut. Kok bisa saya simpulkan asas agama ini berdasarkan hal tersebut? Karena kita tidak akan dinyatakan sebagai pribadi yang muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bersaksi dengan kalimat apa Bapak sekalian? Syahadat, kalimat tauhid, yaitu apa? La ilaha illallah. Sebelum kita lebih lanjut masuk ke permasalahan ini, saya ingin menjelaskan la ilaha illallah. La ilaha, di sana ada pengingkaran. La ilaha, dan ada penetapan. Artinya kita tidak akan, agama Islam kita ini tidak akan sempurna sampai kita mengingkari hal yang diingkari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mengingkari hal yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan, meyakini hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ini akidah. Karenanya
kalimat syahadat itu berisikan hal ini, karena itulah asas agama Islam. La ilaha ini simbol bahwasanya kita harus mengingkari seluruh hal yang diharamkan dan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Illallah ini adalah penetapan, kita harus menetapkan segala hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya untuk loyal kepada orang-orang non muslim, maka kita pun harus tunduk patuh, harus mengingkari apa yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini Bapak sekalian secara singkat ya mengajarkan kepada kita bagaimana adab bermuamalah dengan non muslim. Di antara adabnya adalah la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan sampai kita memulai mengucapkan salam kepada orang non muslim. Ya, apalagi mengatakan assalamualaikum terlebih dahulu kepada mereka, tidak demikian. Bukan berarti Islam agama intoleran, tidak. Karena Islam mentoleransi, kita tetap boleh berhubungan baik dengan mereka. Buktinya dahulu Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW bahkan sampai pernah meminjam uang untuk membeli makanan daripada seorang Yahudi. Ya, tetap terjadi muamalah. Namun muamalahnya Rasulullah SAW memiliki batasan-batasan. Hal-hal yang berkaitan tentang ibadah, tentang menghormati mereka, menjunjung tinggi mereka, tidak disyariatkan oleh Islam. Namun bukan berarti hal tersebut mendorong kaum muslimin untuk menzalimi mereka, tidak. Namun ketika mereka menzalimi kaum muslimin, kita boleh membalas. Kita boleh membalas. Seperti yang terjadi sekarang kepada saudara-saudara kita di Palestina, mereka dizalimi, mereka dibombardir. Apakah mereka diam saja menunggu terus dibombardir? Mereka pun boleh untuk membalas kembali mereka, orang-orang kafir. Nah, wa idza laqitumuhum fi tariq, ketika kalian berjumpa dengan mereka di jalan, fatarruhum ila adyaqi. Dijelaskan oleh para ulama apa arti fatarruhum ila adyaqi. Beberapa orang salah paham memahami hadis, dari makna hadis ini fatarruhum ila adyaqi. Dia memahami, oh kalau orang non muslim berarti harus kita persulit, harus kita tindas. Agama Islam tidak mengajarkan demikian. Maksud dari fatarruhum ila adyaqi ini adalah jangan sekali-kali kalian itu seakan benar-benar menghormati mereka, ya, seakan ridho dengan agama. Artinya apa? Kalau kita berjumpa dengan mereka di suatu jalan, sudah jalan biasa, jalan biasa. Kita tidak ganggu mereka, kita jalan seperti biasanya. Tidak sebagaimana ketika kita berjumpa dengan saudara seislam kita, saudara seagama kita, di mana kita harus saling senyum, saling sapa. Maka ketika datang biasa, seperti biasanya orang lewat sudah lewat, tidak perlu sampai menundukkan menundukkan kepala kita, ya, tidak perlu sampai menggosipkan. Biasa. Kita hendak menunjukkan kepada mereka izzah kita beragama. Kita Islam lebih aziz, lebih mulia daripada kalian. Tapi bukan berarti kita menzalimi mereka, tidak. Namun kita berlaku biasa. Ini yang dimaksudkan oleh hadis fatarruhum ila adyaqi, sebagaimana yang akan dijelaskan maknanya secara gamblang oleh penulis ketika beliau menjelaskan dari faedah yang diambil daripada hadis ini. Artinya, intinya Bapak sekalian, dari hadis ini kita dilarang untuk memulai mengucapkan salam kepada orang non
muslim. Ucapan salam yang dimaksud ini adalah mengucapkan kepada mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dilarang untuk menghormati mereka secara berlebihan, seakan mereka sama seperti saudara-saudara kita yang artinya kita bermuamalah biasa seperti biasanya kepada mereka, tidak seperti muamalah kita bersama orang-orang yang seiman dan seakidah dengan kita. Ini yang dimaksud dari hadis ini. Kita berhenti sejenak, lalu kita akan lanjutkan kepada faedah yang disimpulkan daripada hadis yang ketiga. Maksud inti daripada hadis yang disampaikan, yang saya bacakan tadi, hadis ketiga, adalah apa yang disimpulkan oleh penyarah hadis ini, di mana beliau menyimpulkan faedah pertama yang dapat kita petik daripada hadis yang ketiga ini adalah yang bagi lil muslim ayyakuna azizan bidini. Ini penting. Seyogyanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus berbangga dengan keimanannya. Harus berbangga dengan agamanya. Merasa mulia dengan agama Islam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan kita dengan agama Islam ini, maka kita pun harus menampakkan kemuliaan kita ini di hadapan orang-orang yang enggan masuk ke dalam agama Islam. Itu inti daripada hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi, la tabda'ul yahuda wan nasara Islam. Tujuannya adalah kita dituntut sebagai seorang muslim untuk merasa bangga dengan agama ini, ya, untuk merasa mulia dengan agama ini. Fala yadulla li ahadin, maka dia tidak merendahkan dirinya kepada orang non muslim, merendahkan dirinya kepada non muslim. Li'anna dinal islami huwa dinullahi azza wa jalla ta'abbada bihi jami'un nas, faman khalafahu faqad khalafa muradallahi azza wa jalla syar'an. Ya, karena agama Islam adalah agama yang dengan agama adalah satu-satunya agama di mana seorang hamba bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang yang beragama Islam merasa mulia dengan agama tersebut. Nah, kemudian faedah yang kedua daripada hadis yang saya bacakan tadi, larangan untuk kita memulai orang Yahudi dan orang Nasara ataupun orang non-muslim lainnya dengan ucapan salam. Jadi ketika ketemu mereka biasa saja, tidak sama seperti kita bertemu dengan orang yang seiman. Nah, pertanyaan di sini ada sebuah pertanyaan, wa hal nabda'uhum bi tahiyyati ghairi salam fa naqulu masalan ahlan wa sahlan idza alimna anna murad asy-syari' bin nahyi an bada'atihim bis salam au alla nu'izzahum wa la nukrimahum. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah boleh kita mengucapkan menyapa mereka orang-orang non-muslim dengan sapaan selain salam? Nah, dijawab di sini, ketika kondisi tidak mengharuskan kita untuk menyapa mereka, karena mereka disapa ataupun tidak disapa, misalkan di komplek itu mereka disapa ataupun tidak disapa sama saja, mereka juga nggak anggap kita, misalkan, maka kita tidak harus menyapa mereka. Namun misalkan dengan kita menyapa mereka ada sebuah maslahat, kita ingin dakwah kepada mereka, kita ingin ambil hati mereka, maka kita menyapa mereka, tapi bukan dengan ucapan salam. Misalkan selamat pagi Bu, karena kita tahu ini orang kalau kita ambil hatinya ada harapan bahwasanya dia ini mendapatkan hidayah. Namun ada beberapa situasi kompleks, orang mau kita menyapa mereka, enggak menyapa mereka sama saja. Mereka pun juga enggak menghiraukan kita.
Maka yang demikian, apalagi mereka ini orang non muslim, sudah kita tidak usah menyapa mereka, karena ternyata maslahatnya tidak ada daripada menyapa mereka. Namun ketika ada sebuah maslahat di sana, dengan kita menyapa mereka dengan ucapan selamat pagi Bu, gimana Bu kabarnya, sehat, ada maslahat, kita bisa ambil hatinya. Siapa tahu dengan kita bermuamalah yang baik ini salah satu wasilah dibukakan pintu hidayah kepada mereka, maka kita lakukan. Tidak mengapa bila mana ada maslahat kita mengucapkan salam kepada mereka, dengan catatan yang kita ucapkan bukan ucapan salam, karena ucapan salam ini hanya dikhususkan kepada saudara-saudara kita yang muslim. Nah, faedah yang ketiga, annahum idza sallamu la ruddu alaihim. Namun demikian Bapak sekalian, ketika kok ternyata orang non muslim ini memulai mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita seyogianya menjawab ucapan salam mereka. Nah, an-nahyu 'anil bada'ati yadullu 'ala anna radda salam 'alaihim jaiz. Karena larangan mengucapkan salam kepada mereka, memulai mengucapkan salam kepada mereka ini menunjukkan bahwasanya kalau mereka mengucapkan salam, kita boleh menjawab salam mereka. Faqad arsyadana Rasul sallallahu alaihi wasallam annahum idza sallamu naqul wa alaikum. Di antara ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Ada orang non muslim kalau kamu mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum Pak, maka kita dianjurkan untuk menjawab tetap wa alaikum. Itu salah satu cara kita menjawab salam mereka. Wa qala idza sallama 'alaikumul yahud fa inna ma yaquluna assalamu 'alaikum wassalam al-maut faqulu wa 'alaikum. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, sesungguhnya yang mereka ucapkan kala itu adalah bukan assalamualaikum, tapi mereka mengucapkan assalamualaikum, yang berarti apa? Kematian untuk kalian orang-orang. Lihat, liciknya orang Yahudi ini sudah berdarah daging dari semenjak dari semenjak zaman Rasulullah SAW. Mereka memilih kata-kata yang mirip. Biar apa? Biar orang-orang Muslim ini terkecoh. Mereka mengucapkan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya apa? Kematian untuk kalian orang-orang. Maka apa kata Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mendoakan keburukan kepada mereka, kemudian dengan ucapan yang lebih buruk? Cukup kita menjawab ucapan mereka tersebut dengan perkataan wa'alaikum, dan atas kalian juga, dan atas kalian cukup. Lihat bagaimana akhlak Islam ketika dizalimin atau dihina oleh orang-orang muslim, kita pun mengucap dengan membalas hinaan mereka dengan yang semisal, tidak sampai melampaui atas. Itulah akhlak Islam. Nah, qala ba'dul ulama wa hadha yadullu ala annahum idza sallamu bi salamin sharihin faqalu assalamu alaikum fala haraja an naqul wa alaikumussalam. Oleh karena hadis ini Bapak sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan kenapa kita hanya mengatakan wa'alaikum. Karena seringkali orang Yahudi kala itu di zaman Rasulullah SAW ketika mengucapkan salam kepada para sahabat, mereka itu bukan mengucapkan assalamualaikum, tapi mengucapkan apa? Assalamualaikum. Dari redaksi hadis ini beberapa ulama menyimpulkan, oleh karena itu ketika mereka dengan jelas, dengan lantang mengucapkan kepada kita assalamualaikum, tatkala itu kita boleh mengucapkan kepada mereka waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini pendapat beberapa ulama. Nah, kalau dikatakan fa in qil idza sallama ghairul muslim bi tahiyyatin ghairu tahiyyatil muslimin ay yurda alaihi bi misli tahiyyatihi. Jadi itu pendapat beberapa ulama Bapak sekalian ya.
walaupun yang lebih hati-hati ya, terkait hal ini ketika orang non muslim mengatakan kepada kita assalamualaikum dengan lantang, maka yang lebih hati-hati adalah kita tetap menjawabnya dengan ucapan waalaikum, walaupun pendapat beberapa ulama membolehkan kita mengucapkan salam semisal dan ini juga pendapat beberapa ulama ini didukung oleh ayat yang sifatnya umum. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw ruddu. Ketika kalian diberikan sebuah tahiyat yang baik, maka jawablah dengan ucapan minimalnya semisal. Ya. Namun sekali lagi yang lebih hati-hati dalam perkara ini adalah kita menjawabnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjawab waalaikum. Ya. Nah, baik, insyaallah akan kita lanjutkan faedah selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita selalu menuntut ilmu, tidak bosan-bosannya untuk selalu duduk di majelis ilmu, karena di majelis seperti inilah Allah Subhanahu wa taala